Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salwa dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Renda dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Salwa. Pada video ini kami akan mempresentasikan tentang e-commerce, security, and payment system. Di slide pertama, kita akan membahas tentang e-commerce lingkungan hidup. Ukuran dan kerugian cybercrime dalam ini tidak jelas dan contohnya masalah laporan. Menurut survei 2012, rata-rata kejahatan cyber per tahun 8,9 juta dolar per tahun. Untuk pasar ekonomi bawah tanah, informasi curian disimpan di server perekonomian bawah tanah. Slide berikutnya adalah apa itu keamanan e-commerce yang baik. Mencapai tingkat keamanan yang tinggi, maka dibutuhkan yang pertama teknologi baru, yang kedua kebijakan dan prosedur organisasi, yang ketiga standar industri dan hukum pemerintah. Untuk faktor lain, yang pertama adalah nilai waktu yang ditukar, yang kedua biaya keamanan dan potensi kerugian, dan yang ketiga keamanan sering terputus pada potensi yang lemah. Slide berikutnya ada ketegangan antara keamanan dan nilai lainnya. Semakin sulit situs untuk digunakan. Ada keamanan publik dan penggunaan kriminal dari internet. Teknologi oleh penjahat merencanakan kejahatan untuk mengancam negara dan bangsanya. Ancaman keamanan di lingkungan e-commerce. Ada 3 poin kerentanan. Yang pertama, client, yang kedua server, dan yang ketiga komunikasi saluran. Selanjutnya ada ancaman paling umum di lingkungan e-commerce. Yang pertama ada unduhan berbahaya, yaitu malware, exploit. Yang kedua ada unduhan drive-by. Ketiga ada virus. Yang keempat ada caching, yang ransomware. Yang keenam kuda Troya, yang ketujuh backdoors, yang kedelapan botnet, dan yang kesembilan ada ancaman di tingkat klien dan server. Di slide berikutnya masih lanjutan tentang keancaman yang paling umum di lingkungan e-commerce. Bisa dilihat. Setelah tadi ada beberapa ancaman-ancaman yang di lingkungan e-commerce, maka teknologi mengeluarkan solusi agar ancaman tersebut bisa diminimalisir, yaitu untuk melindungi komunikasi internet. Teknologi menggunakan enkripsi dan untuk mengamankan saluran komunikasi, teknologi menggunakan SSL dan VPN. Untuk melindungi jaringan, teknologi menggunakan firewall. Selanjutnya, teknologi melindungi server dan klien. Enkripsi kunci publik menggunakan 2 kunci digital yang terkait matematis, kunci publik dan kunci pribadi. Yang kunci publik yaitu untuk disebarluaskan dan kunci pribadi untuk dirahasiakan oleh pemilik. Kedua kunci yang digunakan untuk mengekspresi dan mendeskripsi pesan. Sekali kunci yang digunakan untuk mengekspresi pesan, kunci yang sama tidak akan bisa untuk mendeskripsi pesan. Pengirim menggunakan kunci publik enkripsi. Dan sudah teman saya, Salwa. Selanjutnya ada public signature, di mana apabila seseorang atau masyarakat yang akan menggunakan e-commerce, mereka harus membuat semacam sandi atau tanda agar mereka bisa masuk ke dalam e-commerce tersebut. Dan sandi tersebut akan dikirim melalui pesan berupa angka-angka yang akan dikirim oleh server tersebut. Dan tanda tersebut sangat otentik dan tidak dapat orang lain untuk mengakses ke dalam e-commerce yang masyarakat atau orang lain itu buat sendiri. Selanjutnya ada
digital improvements. Jadi digital improvement atau amplop digital merupakan salah satu juga bentuk email. Jadi beberapa kelemahannya adalah mereka akan lama, mungkin mereka akan lama untuk mengirim. Terus symmetric key and encryption dokumen, jadi public key encryption, jadi mereka juga dalam bentuknya mereka akan dalam bentuk publik, tapi mereka itu sangat private gitu. Mati lah. Selanjutnya, creating digital improvement. Kita bisa lihat bagaimana awal dari pembuatan digital improvement yang akan dikirim oleh server. Jadi ada original message, systematic season key, dan selanjutnya ada beberapa alur lagi tersebut, maksudnya dari digital improvement ke internet, dan akhirnya bisa ke receiver-nya. Oke, selanjutnya ada digital certification dan certification authors. Kita bisa dilihat ada dari institusi atau individual subjek tersebut akan menghasilkan apa ya, semacam sertifikasi atau surat yang menandakan bahwa ini merupakan milik bagian dari mereka gitu. Selanjutnya ada security channel of communication. Jadi security channel of communication itu merupakan bentuk pengamanan komunikasi. Jadi dari kita bisa lihat dari secure socket layer atau transportation layer security itu ada dari established secure, negotiated client, terus ada virtual private network, VPN, ada juga wireless dan dia menghasilkan WPA itu. Selanjutnya ada secure negotiation session using SSPLS. Ini alurnya. Ada protection networks. Maksudnya protection networks itu ada firewall. Dari firewall itu ada hardware atau softwarenya. Dia juga menggunakan kebijakan pengamanan. Terus ada dua metode yang dia pakai dari firewall. Ada packet filters dan application gateways. Ada juga selain firewall, proxy servers, intrusion detection system, ada intrusion prevention system. Selanjutnya, ada firewalls and proxy server. Ini bentuknya ya, bentuk dari mereka itu dari internet akan kesebar kemana, dari remove client tuh mereka akan sebar kemana, ke setiap HP yang punya e-commerce. Selanjutnya ada protecting server and client. Jadi dari protecting server client itu ada operation system security achievement dan ada antivirus software. Ada juga security plan, manajemen kebijakan, ada resiko manajemen, security policy, enforcement plan, security organization, access control, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya ini bisa kita lihat bagian dari bagaimana development e-commerce security plan. Jadi bentuk pengamanan e-commerce. Pertama ada risk assessment, develop security policy, develop jadi mereka merupakan semacam bagian bentuk dari pengamanan dari e-commerce yang biasa kita pakai dalam berkegiatan. Terus ada types of payment system. Selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe pembayaran dalam e-commerce. Ada cash, ada checking transfer, ada kartu kredit. Tapi rata-rata sih orang lebih senang checking transfer ya kalau untuk pembayaran e-commerce. Selanjutnya ada
bagaimana pemakaian timer yang dipakai oleh stockholder. Jadi mereka kalau misalnya stockholder sendiri menggunakan consume, market, financial intermediaries, government regulators. Nah, bisa dilihat tadi e-commerce payment system hampir 40% of online payments in 2013 di United States. Jadi rata-rata mereka menggunakan kartu kredit. Untuk debit, kartu kreditnya 29%. Dan limitation of online credit card payment. Itu ada security, cost, and social. Selanjutnya, how to online credit transaction work. Jadi kita bisa dilihat itu berawal dari mana. Pertama tuh consume max up. Jadi pertama dari konsumen dulu, nanti mereka akan masuk ke SLT, habis SLT nanti masuk ke Mart software, habis itu ke clearing house, dan selanjutnya kita bisa lihat tahap-tahap berikutnya. Dan selanjutnya ada mobile payment system. Mobile payment system biasanya menggunakan HP dan biasanya dan itu pertama-tama dilakukan sama Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Nah, akhirnya semakin kesini semakin banyak juga yang update gitu. Selanjutnya ada near file communication, ada juga expanding di United States menggunakan Google Wallet, PayPal, Square, masih banyak lagi. Selanjutnya ada digital cash and virtual currencies. Jadi dari digital cash ini ada basic digital cash sama virtual currencies. Selanjutnya ada electronic billing, presentment, dan payment. Jadi dari sini kita bisa lihat dari sistem online electronic billing, presentment, dan payment itu ada online payment system for monthly, biasanya per bulan, 50% of bill payments. Penting EBPP business model dan both model of support by EBPP in infrastructure providers. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kami juga masih sama-sama belajar. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan membuat banyak orang semakin mengerti, dan kami juga sebagai yang mempresentasikan semakin mengerti apa yang sudah kami pelajari. Terima kasih.